Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'da. Itu surah An-Nasr ya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mentahsinnya, walaupun mungkin tidak secara terperinci banget ya. Kita mengambil huruf-huruf yang lebih dominan di surah tersebut. Jadi kurang lebihnya bacaan surah An-Nasr yang telah kita tahsin ya, seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Lalu kita lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun, suratul Kafirun. Baik, silakan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti bersama-sama. Ini masih ada tempat nih di sini. Ya, ke depan aja. Jauh banget. Ya, silakan diisi dulu yang depan. Nah, gitu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
Kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di surah Al-Kafirun yang pertama, surat pertama, Qul ya. Di situ ada huruf lam, di mana cara membacanya ya jangan sampai dipantulkan. Pertama, Qul ya, ini salah. Yang kedua, atau dipotong suaranya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini tidak boleh juga. Lalu bagaimana cara baca yang benar? Yaitu mengembalikan huruf lam kepada sifatnya. Sifat daripada huruf lam itu diantaranya adalah syiddah dan rokhwah. Sebenarnya di sini ada satu sifat yang belum tertulis. Di antara syiddah dan rokhwah itu ada yang namanya sifat tawasut. Tawasut. Ini nih di antara mereka berdua. Kenapa? Karena kalau syiddah itu suara tertahan, kalau rokhwah itu suaranya mengalir. Nah, ini tawasut ini suaranya mengalir tapi tidak sebanyak yang rokhwah. Maksudnya seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi ini ada satu sifat lagi di antara kedua ini, yaitu tawasut, di mana suara daripada huruf-huruf tawasut ini mengalir tapi tidak seperti mengalirnya huruf-huruf yang di rokhwah. Seperti itu ya. Nah, salah satu huruf yang memiliki sifat tawasut adalah huruf lam. Ya, betul, huruf lam. Jadi huruf lam ini dibaca la. 1, 2, 3. La. Li. Lu. Al. Nah, cukup pakai gitu doang. Nggak boleh al. Nah, ini sudah masuk ke gunnah mungkin ya, atau salah dalam pengucapannya. Al. 1, 2, 3. Al. Qul ya. Ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu. Fahimtum ya? Mengerti ya? Jadi lam kita alirkan suaranya tanpa berlebihan ya. Mungkin kalau misalkan 1 sampai 10 ya, itu cuman 5 poin saja, tidak sampai 10 poin ya. Jadi lebih setengahnya daripada rokhwah. Kalau rokhwah itu banyak huruf-huruf yang ketika diucapkan mengalir ya, lepas, tapi kalau tawasut itu tidak. Seperti contohnya nun ya. Na. 1, 2, 3. Na. Ni. Nu. An. An'amta. Nah, jadi nun itu nggak boleh dibaca an'amta, nggak boleh juga. Karena nun juga memiliki sifat yang sama seperti lam tersebut. Kemudian la a'budu. Nah, yang terjadi di kita itu yang nggak sabaran nih, ada pada dua huruf, ada pada dua hukum. Yang pertama hukum gunnah dan yang kedua hukum mad atau hukum panjang. Nah, la dibaca berapa? 4 harokat, karena di situ ada hukum mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Ya, silakan.
Nah, huruf apa ini? Ain, a. Keluar dari, ayo yang sudah pernah belajar, bantu saya. Ain huruf keluar dari tenggorokan. Tenggorokan bagian mana? Huruf bagian bawah. Huruf A. Huruf Ain itu keluar dari tenggorokan bagian tengah. Nah, ya. Bersamaan dengan huruf H. Namun huruf H itu ada nafas yang mengalir, sedangkan Ain, A itu tidak mengeluarkan nafas. Dan insya Allah nanti satu huruf ini akan kita bahas di depan, ya. Baik. Wala antum, ya. Antum 1 2 3. Jadi tipis ya, tidak antum nih siapa nih ya? Yang 2024 bacaan ikhfa di huruf ta-nya masih antum. Nah, ini keliru, nggak pakai eng ya, tapi gunnahnya mengikuti huruf yang di depannya, yaitu huruf-huruf ikhfa. Salah satu huruf ikhfa ini adalah huruf ta. Jadi gunnahnya itu tipis, tidak miltin. Nah, itu kan tebal ya. Mil atau mil qabl atau yang lainnya. Nah, kalau ta tidak Nah, jadi ini ditarik sedikit. Antum 1 2 3. Antum wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan pada kata antum. Tum, mim sukun bertemu dengan ain. Bagaimana cara membacanya? Dibaca dengan bacaan yang jelas, tidak dibaca antum a. Nah, ini keliru. Mim sukun ya yang ada di sini nih bertemu dengan huruf ain itu kalau istilah tajwidnya adalah idhar syafawi. Ya, idhar syafawi itu adalah huruf mim yang dibaca dengan idhar, dengan jelas tanpa adanya gunnah, kecuali dari unsur gunnah huruf tersebut, karena mim ini memiliki dengungannya tersendiri, dia termasuk huruf gunnah ya. Tapi supaya kita tidak salah dalam membacanya, jangan memantul, jangan dipotong suaranya ya. Contoh yang memantul, wala antum abi. Nah, ini salah. Atau antum abidu. Nah, ini juga keliru. Jadi sama seperti lam, mim memiliki sifat tawasud di mana kita mengalirkan suara sedikit saja, mengalirkan suara dengan ringan. Wala antum a. Antum a. 1 2 3. Wala antum a. Nah, antum antum a. 1 2 3. Antum a. Bisa ya? Nah, wala antum abiduna ma a'bud. Ayo. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana. Nah, di sini ada kata ana, tapi kenapa dibaca pendek? Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah, jadi di huruf alif itu ada sifar atau bulatan lonjong, di mana itu menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak terbaca. Nah, ini dia keunikan tulisan Al-Quran itu, ada hurufnya tapi nggak dibaca, seperti itu. Kayak misalkan ada hurufnya tapi tidak terbaca seperti alif lam syamsiyah. Wadduha. Ada alif lamnya di sana?
Ada ya alif lamnya, tapi tidak dibaca wal duha. Kenapa? Karena di situ dia termasuk asyamsiyah yang menghilangkan atau mengidghamkan alif lam kepada huruf berikutnya. Kalau wal fajr terbaca ya, terbaca ya. Nah, kemudian seperti wasyamsi terbaca alif lamnya? Tidak. Nah, jadi disinilah pentingnya kita belajar bisa tahu mana yang harus dibaca, mana yang tidak terbaca. Baik, lanjut ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayo. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 6. Pada kata abadtum, ya, abadtum, Nah, ini kenapa dibaca abadtum tidak dibaca abadtum? Ada yang bertanya kayak gitu nggak? Nggak ada ya? Wah, berarti saya doang ini yang bertanya. Dalam hati ya. Abadtum, karena ini nanti masuknya ke dalam idgham, ya. Ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Intinya kayak gini. Kalau ada huruf dal dan ta bersanding seperti ini, maka huruf dalnya masuk ke huruf ta. Jadi sifat daripada dal kan qalqalah ya. Kalau huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. 1 ba. Wah, kalau dari ba berarti baju di toko nih ya. Ya, ba, terus jim, terus dal, to dan ko. Nah, seperti itu ya. Baik. Mana tadi ini ya? Dal termasuk qalqalah. Seharusnya dibaca abadtum, tapi karena ada kaidah ya, ketika dal bertemu ta, maka dia masuk ke huruf ta. Sehingga ini secara keseluruhan jadi huruf ta nantinya. Abadtum. Ya, jadi yang dibaca taknya ya. Baik, kita ulangi lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayo. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi surah Al-Kafirun ini hati-hati. Kenapa? Karena ada 2 ayat yang mirip ya, seperti wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ada lagi yang di atasnya wala antum abiduna ma a'bud. Ini kalau misalkan kita tidak hati-hati bisa kesasar kita. Ya, seperti Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Balik lagi ke ayat pertama. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati di surah Al-Kafirun pun seperti itu, ya. Dulu saya punya teman hafalannya banyak, ya. Termasuk senior juga, ditunjuk secara random sama mudir, sama kepala pesantren. Kamu maju, imam. Mungkin gemeteran ya, dia grogi. Nah, dia nggak tahu mau baca surah apa, ya udah baca Al-Kafirun. Ya, dia pikir surah Al-Kafirun pendek, alih-alih malahan kesasar. Wala antum, balik lagi. Nah, ini dia surah Al-Kafirun. Ini ada 2 ayat yang mirip, seperti halnya di surah An-Naba. Surah An-Naba itu nanti memiliki kemiripan di kayak surah At-Takatsur, ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah, itu nanti di surah An-Naba itu kalau kita tidak hati-hati bisa nyasar ke At-Takatsur. Jadi itulah pentingnya kita
memperkuat hafalan dan jangan tergesa-gesa, ya. Kita tidak boleh, kata Utsman itu, tercela seorang muslim yang membaca Al-Qur'an yang di pikirannya itu cuman pengen cepat selesainya, ya. Pengen, wah ini kapan nih 1 juz, perasaan lama banget, ya kan. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu harus kita nikmati. Jadi kalau tidak nikmat, bukan Al-Qur'annya yang salah, ya. Boleh jadi diri kita yang salah, yang bermasalah, ya. Seperti misalkan bubur ayam enak, ya enggak, tapi kok dikasih enggak enak, atau ke buburnya yang salah, yang enggak enak, atau orangnya yang sedang sakit. Nah, jadi Al-Qur'an itu Masya Allah, ya, kalau kita baca kemudian kita renungkan, ya, tidak akan pernah bosan. Terkadang kita merasa lelah saja, merasa capek sehingga kita inginnya cepat-cepat selesai. Padahal Al-Qur'an itu luar biasa sekali, ya. Kalau kita melihat dari segi keutamaan, pahala, akan memberikan syafaat yaumul qiyamah, bahkan derajat surga seseorang itu tergantung kepada Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'annya, begitu, ya. Nah, ini keutamaan-keutamaan tersebut hadirkan kembali supaya kita yang tadinya sudah mulai nurun nih, bisa gas lagi, bisa naik lagi. Baik, ya, kita baca. Ini nggak baca satu-satu kan, ya? Udah 4 menit lagi. Oh ya, silahkan ya. Nah, mungkin kita baca secara bersama-sama saja, ya. Dan jika nanti ada pertanyaan, ya, bisa langsung disampaikan kepada saya. Kita mulai dari Al-Kafirun, kemudian kita sambung ke surah An-Nasr. Dari ta'awud, ya, biar lebih bagus. Min ta'awud, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cukup, ya? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira atas waktunya kepada bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di kesempatan malam hari ini menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah, terutama dari bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, dan kita juga berdoa mengharap kepada Allah mudah-mudahan, ya, keluarga kita, istri, anak, ya, cucu, ya, diberikan keutamaan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tatimi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.